Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Warta Jemaat GKP Jemaat Haurgelis Minggu 21 Juni 2020 adalah sebagai berikut. 1. Pada minggu pagi ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto MTH, dan untuk ibadah minggu berikutnya masih dilaksanakan secara online. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis jemaat terdekat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur pada minggu ini, yaitu dari 1. Ibu Heni sebesar Rp150.000. 2. Ibu Swatnyo sebesar Rp50.000. 3. YT sebesar Rp200.000. 4. Ibu Nelly sebesar Rp50.000. Ibu Swatli sebesar Rp100.000. NN sebesar Rp300.000. 7. Ibu Tawi sebesar Rp50.000. Ibu Sunari sebesar Rp30.000. Bapak Sanadi sebesar Rp2 juta. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan syukur bisa menghubungi Majelis Jemaat Koordinator Wilayah atau dapat langsung disampaikan di Pastori. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, tempat di mana rasa tentram dan damai berada, sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dialah kita diterima dan dikasihi seutuhnya. Melalui pujian, seindah siang disinari terang, mari kita mengingat dan mensyukuri kasih Tuhan kepada kita.
Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Ya Bapa yang pengasih, Yesus mengatakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kami rindu semua orang datang kepadamu, karena itu kami akan terus mengagungkan-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman yang akan kami dengar hari ini akan kami lakukan sebagai bentuk pengagungan kami padamu. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu sehari lepas sehari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Matius pasal 10 ayat yang ke-37 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dalam hati kita, dan menjalaninya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, apakah aspek dari kehidupan fisik yang penting? Bayangkan ketika ada orang yang berkata bahwa bernafas adalah hal yang paling penting dan yang menjadi pertanda bahwa manusia itu masih hidup. Mungkin dia memiliki pengalaman di mana dia memiliki kesulitan bernafas dan menyimpulkan bernafas adalah hal yang paling penting. Tetapi mungkin orang lain mengatakan bahwa jantung berdetak adalah tanda bahwa manusia itu masih hidup. Mungkin dia memiliki pengalaman jantungnya berhenti berdetak dan menyimpulkan jantung yang berdetak adalah hal yang paling penting. Atau mungkin orang lain mengatakan sistem peredaran darah yang penting, yang menjadikan manusia hidup. Kalau darah tidak mengalir, maka berarti orang itu sudah mati. Tentu saja perdebatan itu adalah perdebatan yang menggelikan. Kita tidak bisa menjadikan salah satu aspek tadi, baik itu pernafasan atau berdetaknya jantung, atau juga mengalirnya darah, dalam urutan mana yang paling penting. Bukan ketiga hal itu yang membuat manusia hidup. Hidup itu sendirilah yang membuat manusia mampu melakukan tiga hal itu. Kalau manusia itu hidup, dia bisa bernafas, jantungnya bisa berdetak, dan darahnya terus mengalir. Kalau orang sudah mati, tidak ada artinya udara terus keluar masuk paru-parunya. Atau kalau orang sudah mati, tidak ada artinya alat kedokteran dipasangkan pada orang itu untuk membuat jantungnya terus berdetak atau darahnya terus mengalir. Bernafas, jantung yang berdetak,
dan darah yang mengalir adalah tanda dari kehidupan, bukan penyebab kehidupan itu sendiri. Dengan cara yang sama, kehidupan kita tidak bisa dibagi berdasarkan efek kehadiran Yesus dalam hidup kita. Kita tidak bisa berdebat siapakah yang harus paling kita kasihi. Apakah yang paling penting mengasihi Bapak kita atau Ibu kita? Apakah kita harus mengasihi anak laki-laki kita atau anak perempuan kita? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menggelikan. Tetapi kalau Yesus yang adalah sumber kasih itu tidak kita sadari sebagai sumber kasih kita, maka tidak penting kasih kepada bapak atau ibu, anak laki-laki atau anak perempuan. Tanpa kasih Yesus dalam hidup kita, kita tidak dapat mengasihi satu orang pun dengan benar. Hal inilah yang kadangkala kita temui dalam hidup kita. Orang mengatakan bahwa mereka mengasihi bapaknya, atau ibunya, atau anaknya laki-laki, atau anaknya perempuan, tetapi sikap mereka tidak menunjukkan hal itu. Orang mengatakan mengasihi kita, tetapi sikapnya tidak menunjukkan bahwa mereka mengasihi kita. Hal inilah yang Yesus maksudkan saat dia berkata di ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di sini Yesus mau mengatakan, sebagai manusia kita tidak akan bisa mengasihi satu manusia pun kalau kasih Yesus tidak ada dalam hati kita. Kalau kita tidak percaya pada kasih Yesus pada kita, maka kita tidak akan percaya bahwa kita bisa mengasihi manusia lain dengan benar. Salah satu contoh akibatnya adalah kita tidak terlalu ingin dekat dengan orang lain. Siapapun itu, termasuk bapak, ibu, suami, istri, atau anak kita. Kita mengumpamakan hubungan manusia seperti sekumpulan gelas. Kalau terlalu sering bertemu, bisa membuat pecah. Kalau tadinya berteman sangat baik, maka kalau bertengkar akan menjadi pertengkaran hebat. Tetapi hal itu hanyalah akibat, bukan penyebab. Kalau kita tidak percaya pada kasih Yesus pada kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan benar. Jadi hal yang penting dan pertama adalah mengenal dan menerima kasih Yesus. Kalau kita tidak mengenal dan menerima kasih Yesus dengan sukacita, maka kita tidak bisa mengasihi satu manusia pun. Tetapi kalau kita mengenal dan menerima kasih Yesus, maka kita tidak bisa tidak akan mengasihi manusia lain. Mengapa demikian? Karena kalau kita mengenal dan menerima kasih Yesus, maka kita tahu bahwa kasih dan pengampunan Yesus itu tidak ada batasnya. Dosa apapun yang pernah manusia lakukan, semuanya sudah diampuninya. Kalau kita tahu demikian, maka sikap kita pada orang lain adalah manusia apapun, betapa buruk sikap dan tindakan mereka, adalah juga manusia yang dikasihi
oleh Yesus. Untuk mereka juga Yesus mati. Kalau kita mengenal dan menerima kasih Yesus, maka hal yang kedua adalah Yesus akan hidup melalui kehidupan kita. Keberadaan kita adalah Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 2 ayat yang 19b sampai yang ke-20, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kehidupan kita sebagai manusia yang mengenal dan menerima kasih Yesus adalah sebuah kehidupan yang tidak terpisah dari Yesus itu sendiri. Kita menjalani kehidupan kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai orang yang bekerja dalam pekerjaan atau berusaha, semua dengan Yesus yang hidup di dalam diri kita dan menampakkan kasih Yesus pada siapapun. Jadi, kita memandang pernikahan kita sebagai Yesus yang ingin menunjukkan kasih-Nya kepada suami atau istri kita melalui diri kita. Sebagai anak, kita memandang bapak kita atau ibu kita sebagai orang yang dikasihi Yesus, dan Yesus juga ingin menunjukkan kasih-Nya kepada mereka melalui kita. Sebagai orang tua, kita melihat anak-anak kita adalah anak-anak yang dikasihi Yesus, dan Yesus ingin menunjukkan kasih-Nya kepada mereka melalui kita. Ini adalah kehidupan Kristen yang sejati. Saat Kristus Yesus hidup dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang sekitar kita melalui setiap kata dan tindakan yang kita lakukan. Karena itu, kenali dan terima kasih Yesus. Maka kasih-Nya akan mengalir kepada orang lain di sekitar kita melalui kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita membawa persembahan syukur kita ke dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang memelihara kehidupan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kasih-Mu yang luas dan setia-Mu yang tiada berkesudahan
telah menopang kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu, pada hari ini, dalam sukacita kami mengingat kasih setiamu, kami membawa persembahan kami di dalam berkat-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk mendukung pelayanan yang ada. Demikian pula, tuntunlah kehidupan setiap kami, agar di dalam kehidupan yang Engkau karuniakan ini, pikiran, perkataan, dan sikap hidup kami memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Ya Bapa yang berkuasa atas kami, Engkau tidak menunda pemberian baik-Mu ketika kami mencari Engkau dalam hidup kami. Engkau memberikan kami segala sesuatu yang baik, yang lebih daripada apa yang kami minta dan bayangkan. Tolonglah kami, sehingga kami terus mencari Engkau, supaya kami mendapatkan Engkau. Tolonglah kami, sehingga kami terus meminta kepadamu, sehingga kami menerima semua karunia rohani dalam hidup kami. Tolonglah kami, sehingga kami terus mengetuk, sehingga jalan ke dalam sukacita sejati boleh terbuka bagi setiap kami. Bapa yang kekal, kami hidup, kami bergerak, dan kami ada di dalam Engkau. Meskipun demikian, dosa membuat kami tidak dapat melihat Engkau. Mata kami telah buta, sehingga kami tidak dapat melihat pengampunan-Mu yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Bersihkanlah kami dari segala kemarahan kami, dan lepaskanlah kami dari pikiran yang penuh keangkuhan dan kesia-siaan. Berikanlah kami ketulusan dan kerendahan hati, sehingga kami berani untuk datang menghadap tahta-Mu. Kami mengakui segala kesalahan kami dan mengharapkan kasih karunia-Mu. Engkau adalah tempat perlindungan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Karena itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Bapa, Engkau memberikan kehidupan kekal bagi manusia di dalam juru selamat kami, Yesus Kristus. Karena itu kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa, dan bangkitkanlah kami di dalam kehidupan yang baru di dalam Yesus. Berikanlah kelegaan dari segala beban pergumulan yang mungkin kami hadapi saat ini. Teguhkanlah iman kami, sehingga situasi dan keadaan apapun tidak membuat kami melupakan Engkau dalam hidup kami. Pulihkanlah kasih dalam kehidupan keluarga kami, dan biarlah sukacita-Mu terus hadir dalam setiap aspek persekutuan kami. Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa demi bangsa kami. Ada begitu banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi bangsa kami. Terangkanlah bagi kami rencana-Mu untuk bangsa kami, dan janji akan kasih dan kuasa-Mu bagi bangsa kami. Sehingga kami terus berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang akan mengubahkan segala persoalan menjadi kebaikan dalam kehidupan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang bertahta bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Esa, sekarang dan selamanya, kami naikkan doa kami. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada
Bapak, Ibu, Saudara, ibadah pada saat ini telah usai. Marilah di dalam kehidupan ini kita menyatakan kasih Kristus dengan menyatakan kasih kepada sesama. Karena itu marilah kita melakukannya di dalam pertolongan dan berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, hidup saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan dan kasih. Amin.